Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu Waalaikumsalam. lagi lur dengan channel Ngopi Horor. Tentunya kita menyajikan lagi satu cerita, yakni yang masih berhubungan erat dan kental sekali ya, Bang, itu dengan mistis dan juga horor pastinya itu. Dan di sini ada cerita baru lagi yang bisa Anda nikmati dimanapun Anda berada. Dan satu pesan saya, terima kasih yang sudah like, share, komen, dan tentunya subscribe-nya. Baik, selamat malam Zatem. Selamat malam Mas Kamil. Nah, ini kan kita ketemu lagi, menjumpai pemirsa kita. Betul. Ya, kita mau menyajikan satu cerita lagi ya nih. Ya, mungkin jenengan punya pengalaman lagi mungkin. Sebenarnya ada. Ini waktu saya kerja di Jakarta, Mas Kamil. Jauh amat. Waktu itu tahun 95 itu saya kebetulan merantau ke Jakarta, Mas Kamil, karena mungkin rezekinya ada di sana. Awalnya seperti itu ya, Anda Ya, merantau dan kos di sana. Kebetulan dikasih dari perusahaan saya itu dikasih mes di sana. Dan tinggal mes saya itu waktu itu di Pademangan. Jadi kalau nggak salah namanya Pademangan Budi Mulya Utara 2. Kalau sekarang itu ada yang nyebut di baratnya Terowongan, kalau depannya Haile Ancol itu, Mas Kamil. Dan awalnya itu kita nggak apa ya, Mas Kamil, nggak ada rasa-rasa was-was atau apa, karena istilahnya memang seperti itu ya. ya, Karena pendatang juga kan gitu. ya di samping kita pendatang juga niatnya kan kita bekerja. Jadi, Toh nyatanya kan di sana tuh kalau bisa digambarkan kan ya tempat yang ramai kan seperti itu. betul kan? Mas Kampret, kota metropolitan. Kebetulan saya di Jakarta Utara itu, kalau di Pademangan di Budi Mulya Utara 2 itu, kalau ke utara sudah Taman Impian Jaya Ancol, sudah tempat wisata paling ramai dulu, Mas Kampret, waktu 95 itu. Tapi kerjaan saya itu waktu itu di salah satu hotel. Jadi ada pembangunan hotel, dan kebetulan saya masang instalasi listrik, Mas Kampret. Masang instalasi listrik sama plumbing waktu itu. Dan awal-awalnya sih yang mau saya ceritakan itu bukan di tempat saya kerja, Mas Kampret. Oh, adanya cerita mistisnya bukan malah di tempat kejadiannya kerja. itu di jalan. Waktu kita berangkat pagi, Mas Kampret. Berangkat pagi itu biasanya kan dari mes itu, dari Pademangan itu kan nggak jauh. Kalau jalan kaki bisa dibilang 2 kilo. Itu biasanya saya sampai sekarang itu masih ingat. Biasanya kita jalan kaki dulu, terus kita nongkrong di pos polisi Bintang Mas. Kalau dulu depannya Haile itu ada perempatan. Emang kena tilang, Bang? Enggak, kita cari tumpangan. Kok bisa ini? Nebeng truk. Nah, jadi biasanya banyak dulu dari arah Priok mau ke Bandengan, ke Mbeos itu kan lewat situ. Jadi kita cari tumpangan, kalau orang Jawa bilang ngandol truk. Tapi kalau pulangnya, Mas Kampret, kita lebih senang jalan kaki. Karena biasanya kalau lembur itu pulang jam 10, jam 11. Kalau jalan kaki, Mas Kampret, kita nggak lewat jalan raya. Kebetulan kita itu ada di jalan Marta Dinata, proyeknya tadi. Kita pulangnya itu lewat Kampung Bandan, lewat rel.
rel kereta api Kampung Bandan. Dulu masih ada gedung tinggi itu, yang paling ramai di situ ada ITC, itu tempat perbelanjaan paling besar di daerah Mangga 2 itu. Tapi kita arah pulang itu lewat Kampung Bandan. Stasiun Kampung Bandan, jalan kaki. Nah, waktu dulu Kampung Bandan itu masih banyak perumahan, rumah-rumah nggak resmi gitu Mas Kampret, nggak ada RT-nya, liar gitu ya. Bangunan liar seperti itu dulu. Jadi saya pulang jam 11 malam, itu biasanya kan ada sumur Mas Kampret. Jadi sumurnya orang-orang di kampung liar Kampung Bandan itu sebelahnya rel kereta api biasanya. Itu kok saya pulang, kebetulan teman-teman yang lain itu lewat jalan raya, saya berdua lewat rel sama teman saya. Ngomong-ngomong ini, Anda itu di saat beraktivitas itu berapa orang? Kalau beraktivitas itu ada kurang lebih 35 orang. Oh, jadi yang satu mes itu hanya berapa orang gitu ya? Enggak, satu mes itu kebetulan mesnya besar dan atas bawah, lantai 2. Jadi ngumpul di situ Mas Kampret tidurnya. Kecuali yang staf-staf kantor itu punya Ya, kos beda lah, sendiri. tempat beda lah. Beda. Jadi yang kembali ke cerita horornya itu Mas Kampret, waktu habis pulang lembur, kita jalan kaki di rel kereta itu yang di Kampung Bandan itu. Kok ada orang mandi di sumur. Jadi sumur di sana itu kan nggak dalam Mas Kampret, cuman 4 meter, 5 meter itu kan ada. Jadi dia yang mandi itu biasanya pakai timba, langsung ditarik pakai tali gitu, nggak pakai kerean. Begitu dangkalnya, nggak iya. usah pakai gantungan yang Betul, nggak pakai katrol kerean itu. Terus saya bilang sama teman saya, namanya bilang saja Pak Armoko, ya Mas ya, Mas Mok. Saya kalau manggil itu Moko. Lho kok ana wong adus? Endi sih Tem? Iko lho di sumur. Ya biasa Tem, ndek kene kan hawanya panas Mas Kampret, Jakarta Utara itu. Wajar kalau orang mandi tengah malam itu wajar karena memang hawanya panas. Betul. Terus tapi teman saya Moko tadi nggak lihat. Jadi kira-kira kurang 10 meter mau lewatin sumur tadi saya sudah tahu Mas Kampret. Kan lampu udah lihat bahwa ada yang mandi. Ada yang mandi. Lampu penerangan itu waktu itu yang dari stasiun Kampung Bandan itu kalau malam hari banyak yang sudah mati lampunya. Terus dari penduduk situ ya pakai bolam-bolam kecil-kecil itu Mas Kampret. Jadi remang-remang suasananya. Setelah itu loh, sambil jalan kita pelan-pelan, nggak ono Tem, nggak ada orang mandi. Akhirnya udah, nanti kalau dekat kan ketahuan. Ternyata sampai kurang 3 meter itu teman saya nggak lihat Mas Kampret. Lah saya lihat, istilahnya saya yang di pandangan saya itu yang mandi itu cewek, kayak yes pokoknya perempuan, ya telanjang bulat gitu, bugil, namanya orang mandi Mas Kampret, sambil berdiri Mas Kampret. Wih, jelas banget ya itu. Jelas banget, tapi membelakangi Mas Kampret. Oh ya, dia Jadi nggak menghadap ke arah, nggak menghadap ke kita, arah kita, iya. Setelah itu kita kan malu Mas Kampret, mau lewat itu kan malu. Iya. Jadi canggung, nggak ingin lewat. Jadi nggak enak juga kan. Nggak enak. Ada orang mandi juga gitu. Nggak lewat juga sayang Mas Kampret. Pemandangannya. Masuk, iya. Jadi iya. dengan terpaksa Mas Kampret. Lewat juga. Iya, saya sambil agak nunduk-nunduk, tapi ngelirik Mas Kampret. Jadi nunduk. Curi-curi pandang gitu ya. Curi-curi pandang. Setelah pas kita ngelewatin sumur itu, orang tadi nggak ada Mas Kampret.
Yang kelihatan tadi mandi itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Jadi kita kan sambil nggak fokus, dalam artian kita malu, kita nunduk, cuman ngelirik, nggak dilihat ya juga sayang Mas Kampret. Tapi kan nggak berani kita ngeliatin gini. Dibuang sayang lah. Nah, takutnya orang mandi beneran. Iya. Akhirnya nyampe di situ, saya mau bilang ke teman saya sambil mau Noel teman saya, loh itu loh orang mandi. Ternyata sudah nggak ada. Terus teman saya bilang di situ mau nggak ono wong adus ono. Dan sumur itu kering Mas Kampret, sebelah-sebelahnya kan biasanya kalau sumur itu sebelahnya di plester, ada plesterannya itu buat nyuci, buat apa itu. Ketika Anda cek itu ternyata masih kering. Ternyata bekas-bekas airnya nggak ada. Terus dibilangin teman saya, oh moto wedoan, orang wong wedok adus, jari orang wong wedok adus. Iya bener, saya bilang gitu. Tadi memang ada orang mandi cewek. Akhirnya kita debat sambil jalan Mas Kampret. Setelah debat sambil jalan itu memang nggak ada. Dan pulang kita. Setelah pulang, nyampe kos-kosan, kita istirahat. Besoknya seperti itu Mas Kampret. Di terowongan itu ada sungai. Sungai itu kalau nggak salah sudetan dari Ciliwung, dari Istiqlal, arahnya dari Masjid Istiqlal, muaranya nanti di sungai itu ke Pantai Ancol. Jadi dari Gunung Sahari, dari Istiqlal terus ke Gunung Sahari, lewat tempat saya biasanya pulang pergi kerja itu. Heboh di sungai itu Mas Kampret. Ternyata ada orang meninggal mungkin sudah lebih dari 24 jam karena sudah bengkak Mas Kampret. Jadi ditemukan di pintu air situ, di belakangnya, di bawahnya terowongan kereta. Makanya daerah situ dibilang terkenalnya terowongan itu kan atasnya rel kereta Mas Kampret. Bawahnya ada jalan Gunung Sahari sama sungai tadi. Itu banyak orang berkerumun Mas Kampret. Ternyata di situ ada orang meninggal di air, di sungai tadi. Mungkin terbawa arus ya. Mungkin tah kabarnya memang pembunuhan kan. 95 dulu masih rawan-rawannya Jakarta Mas Kampret. Setelah itu dievakuasi, sudah bengkak kayak boneka gitu Mas Kampret. Yang meninggal itu laki-laki. Dan heboh waktu kita kerja nanti, di pulangnya gimana, ada kejadian seperti itu, nanti pulangnya bareng-bareng aja, terus nggak usah lewat rel, lewat jalan raya aja. Waktu itu setelah kerja kebetulan juga lembur, kebanyakan kita kerjanya lembur Mas Kampret, pulangnya malam-malam. Karena istilahnya waktu estimasi kita untuk kejar tayang lah. Targetnya supaya cepat selesai. Terus dan akhirnya pulang lembur, kita nggak berani lewat rel. Kita nggak berani lewat rel, lewat jalan raya. Dan setelah seminggu kemudian Mas Kampret, kita lupa Mas Kampret lewat situ. Dipikir kita aman lah, sudah seminggu nggak ada apa-apa. Akhirnya bertiga teman saya itu lewat. Saya, teman saya berdua, kita jalan bertiga mau ngelewatin rel yang nyebrang sungai itu. Itu teman saya yang lihat, tem ada orang teriak-teriak minta tolong. Mana sih, nggak kedengeran apa-apa. Itu loh di sungai itu loh, nggak ada, saya bilang gitu, nggak ada siapa-siapa. Itu bilangnya teman saya tuh ada orang merangkak, kayak orang kejebur sungai terus mau naik ke atas, merangkak sambil tolong, minta tolong. Akhirnya
berhenti, kita bertiga itu berhenti Mas Kampret. Di sini mana sih? Dan ternyata setelah berapa menit itu saya ikut dengar Mas Kampret suara tadi. Awalnya saya nggak dengar, teman saya itu yang dengar itu cuma satu orang. Akhirnya kita bertiga itu dengar Mas Kampret. Cewek atau cowok itu? Suara cowok, ya pokoknya tolong. Dan spontan kita ngelihat arah Di mana sumber sumber bunyinya, suara itu. ya. Dan kita bertiga itu sama-sama lihat ada orang telanjang bulat, tapi nggak tahu itu cowok apa cewek itu merangkak mau naik ke atas sungai Mas Kampret. Akhirnya kita lari bertiga Mas Kampret. Dan lari. Ini larinya ini nolongin apa lari ketakutan? Ketakutan Mas Kampret. Lari ketakutan. Iya. Kebetulan kita mau masuk di Pademangan di Budi Mulya Utara 2 itu kan ada pangkalan ojek Mas Kampret. Ojek sana dulu waktu tahun 95 itu ada ojek sepeda pancal Mas Kampret. Jadi sepeda kayu. Ya. Saya akrab sama teman saya yang deketnya Mes itu namanya Bang Apoy. Insya Allah kalau sekarang nonton Bang Apoy itu teman saya. Dia tukang ojek sepeda kayu. Waktu itu Bang Apoy itu masih nongkrong di situ. Bang Apoy, itu di sungai ada orang teriak-teriak minta tolong. Masuk tem? Iya bener. Akhirnya disamperin lagi, kita nggak jadi pulang ke mes, disamperin kita bertiga sama Bang Apoy, sama temennya Bang Apoy 2 orang, berenam kita. Nyamperin, dicariin sama pakai korek api itu. Mana tem? Tadi di sini Bang Apoy, di sini. Nggak ada. Dicari sampai ya kira-kira 5 menit nggak ada. Terus dibilang sama Bang Apoy, wah itu hantu itu tem. Oh, kamu orang jauh pendatang di sini, wong di situ sering banyak hantunya. Tinggal aja. Akhirnya pulang. Dan kejadian yang terakhir di situ Mas Kampret, teman saya itu waktu pulang malam mau nyebrang ada pertama itu ada kayak kereta lewat Mas Kampret. Padahal masih di bantaran kereta itu ya. Ada kereta lewat itu, kereta itu kayak kebalik Mas Kampret. Jadi kebalik itu lokomotifnya kepalanya itu di belakang. Jadi kayak kereta mundur itu Mas Kampret. Karena di Kampung Bandan itu biasanya untuk kereta langsir dari arah kota Beos ke Tangerang itu mundurnya langsirnya di Kampung Bandan, stasiun Kampung Bandan itu yang arah ke Tangerang. Habis ada kereta lewat, tahu-tahu ada orang jalan Mas Kampret. Kebetulan teman saya itu sendirian waktu itu lewatnya. Ada orang jalan itu sambil siul-siul, malam-malam itu siul-siul. Itu jalannya itu nyebrangin rel kereta apa? Papasan Mas Kampret. Papasan satu arah di rel itu. Teman saya ke arah barat, yang orang siul-siul tadi itu ke timur, mau ke timur. Loh, kok ada orang siul-siul jalan? Tapi kan teman saya biasanya kita kalau lewat rel itu kan mencari pijakan di kayu-kayunya, di pinggirnya itu ya. Ya, sambil nunduk itu nggak ngeh teman saya, karena kalau jalan di situ harus ekstra hati-hati, Mas Kampret. Soalnya banyak ranjau di situ. Ranjaunya itu bokernya orang-orang itu kalau boker sembarangan di rel kereta api. Itu orang yang namanya ranjau. Ranjaunya itu boker. Jadi kita sambil nunduk gini kan lewatnya. Neliti jalannya ada boker apa enggak gitu ya. Biasanya orang itu bokernya di rel kereta.
Lah teman saya agak nunduk gini, kok kelihatan mau papasan sama orang, minggir teman saya. Setelah dekat, ternyata kira-kira 3 meter apa 4 meter, teman saya tuh ngeliatin gini, orang itu setengah badan Mas Kamret. Jadi yang ada itu cuman kaki sama perutnya ini, kepalanya perut ke atas ini nggak ada. Jadi temannya, loh kok ada orang, nggak ada kepalanya, nggak ada dadanya, cuman kaki 2 yang jalan gitu Mas Kamret. Jadi nggak berani maju Mas Kamret, teman saya balik mundur lagi, balik kanan, lari sampai tolong gitu. Terus ada orang nongkrong di rumah-rumah liar itu, ada apa mas, saya papasan sama orang, nggak ada kepalanya, cuman sebatas perut ke bawah pak. Oh ya itu hantunya yang kemarin ketabrak kereta, orang bunuh diri bilang gitu. Mungkin seperti itu. Akhirnya setelah kejadian itu Mas Kampret nggak ada yang berani lewat rel lagi. Kita pulang kerja malam nggak ada yang berani lewat situ. Dan ini cerita terakhir Mas Kampret. Waktu itu malam Jumat. Waktu malam Jumat itu kebetulan kita itu kalau malam Jumat kan nggak ada yang lembur. Pulang jam biasa lah, seperti biasa jam 5 kita sudah nyampe mes. Waktu itu kita nongkrong biasa sama teman-teman kampung di situ. Dan kebetulan waktu itu sudah jam setengah 12 Mas Kampret. Malam ya? Malam. Nah, kita masih nongkrong di emperan mes itu, kos-kosan itu. Ada seorang tante-tante ukti-ukti lewat. Ukti-ukti itu, maaf Mas Kampret, pekerjaannya itu mijit. Jadi kalau di Jakarta itu dulu ada banyak pangkalan truk-truk itu luar kota. Jasa untuk pijit. Dia menawarkan jasa ke parkiran truk pijit. Waktu itu tante-tante ini sudah pulang. Dia juga kos Mas Kampret, di situ kos 1 kamar, dan nyapa, orangnya itu baik, nyapa sama teman-teman itu, nyapa, kok belum tidur deh? Iya tante belum. Udah tante balik dulu. Iya tante. Habis itu selang kira-kira 10 menit Mas Kampret, di kos-kosannya tante-tante itu teriak-teriak Mas Kampret. Jadi ibu kos punya anak waktu itu perawan, itu teriak-teriak, tolong. Namanya saya sampai sekarang masih ingat, anaknya ibu kos yang itu yang namanya Yeni. Ada apa Yen? Itu Biina, bilang aja yang lewat tadi, uti tadi, Biina kesurupan tem. Mas Catem, Biina kesurupan. Wah, akhirnya karena kita masih banyak yang melek, banyak yang nongkrong, lari semua Mas Kampret, ngeliatin, maksudnya mau nolongin. Ternyata saya naik bertiga sama teman saya. Di situ Biinah tadi yang lewat tadi sudah kejang-kejang Mas Kampret, sambil matanya itu putih semua. Terus ditanyain sama ibu kosnya, ibunya Yeni itu, mau minta apa? Minta kopi, tapi bahasa Sunda Mas Kampret. Hoyong kopi. Kalau hoyong kopi itu pingin kopi gitu, hoyong kopi. Minta kopi, dikasih kopi, disewemprotin Mas Kampret, buat disemburin lagi. Hayang naon deui, yang ibunya minta apa lagi? Air putih, cai bodas. Akhirnya dikasih air putih, masih disemprotin lagi, disemburin lagi. Terus saya tanya gini, kamu namanya siapa? Terus dia jawab, suaranya laki-laki Mas Kampret. Sambil matanya putih, dia itu bilang gini, ganti bahasa Betawian Mas Kampret. Nggak bahasa Sunda lagi.
gue Jin Polker gitu. Makanya Polker. bener ini Mas Kampret. Jadi dia tuh bilang, gue Jin Polker, lu mau ngapain kesini? Saya digituin. Loh kasihan orang ini, jangan dirasukin terus, orang ini capek habis pulang kerja, masa gak kasihan? Biarin nih orang kencing sembarangan, bilangnya gitu. Nah mungkin Mas Kampret ya, sebelum nyampe kos-kosan Ya. si Ukti tadi, tante tadi, Ya. kan banyak tempat-tempat yang di pinggir-pinggir rel itu ada banyak tempat ribut-ribut. Mungkin nggak, kencing. mungkin dia nggak nahan, kepingin kencing, akhirnya Ya. dia kencing. Sembarangan lah. Nah di situ Mas Kampret, tempat saya itu dulunya, bilangnya orang situ, daerah situ yang asli situ, dulu itu rawa-rawa. Daerah Pademangan, Budi Mulya Utara itu dulunya rawa-rawa, dan kebetulan di baratnya tempat saya kos-kosan itu ada tempat horor yang sudah melegenda Mas Kampret, yaitu jembatan goyang. Makanya ada cerita si manis jembatan Ancol itu di situ. Dari kos-kosan saya, dari mes saya itu ke jembatan goyang yang ada cerita legenda si manis jembatan Ancol itu cuman 2 kilo Mas Kampret. Makanya orang itu tak tanya, kamu siapa? Gue Jin Polker gitu. Memang ada Jin Polker kayak di filmnya, saya sempat ngomong gitu Mas Kampret, kayak di filmnya si manis jembatan Ancol. Ya itu gue gitu, bilangnya gitu. Ya bahasa Betawian gitu. Ya itu gue Jin Polker. Akhirnya udah saya minta maaf, udah gini sekarang kamu keluar, kasihan orang ini. Udah biarin, orang ini mau gua bawa ke tempat gua gitu, ngencingin tempat gua sembarangan aja bilang. Akhirnya dengan ya berusaha kita Mas Kampret berusaha untuk biar menetralisir, karena kasihan lama-lama dia itu jinnya tadi yang masuk ke raganya Biina tadi. Ya udah kalau gitu saya cuman terakhir bilang gini sama jinnya Jin Polker tadi. Ini kan sampai mau subuh itu Mas Kampret, mulai jam 12 lah sampai mau subuh. Terus nanti kamu kalau keduluan subuh nggak bisa keluar, malah sakit sendiri kamu. Keduluan adzan subuh. Akhirnya dia mau keluar Mas Kampret. Setelah bisa dinetralisir dan tante tadi sadar, tak bercandain Mas Kampret. Emang tante tadi kencing di mana sih? Sambil malu-malu, udah nggak nahan tem, aku kencing di ada pohon waru gitu Mas Kampret. Di bawahnya pohon waru. Terus tante tadi ngerasa enggak waktu kesurupan? Ya enggak, aku tahu-tahu masuk kamar. Masuk kamar itu ada orang gede, kepalanya ada kuncirnya, kepalanya itu botak tapi ada kuncirnya gitu. Tahu-tahu diikat gitu. Ya, tahu-tahu orang tadi yang orang gede tadi meluk saya terus saya nggak ingat bilang gitu. Dan setelah tak bercandain, makanya tante kalau kencing itu jangan sembarangan. Orang sudah deket sama rumah aja kok kencing di pinggir di semak-semak di pinggirnya pohon waru, saya bilang gitu. Orangnya ya ketawa sambil, namanya orang udah nggak tahan gimana lagi tem. Nah itu cerita terakhir Mas Kampret. Kebetulan di sebelahnya saya kos itu ada teman saya, tahu abang-abangan saya namanya Bang Roni, dan Bang Roni itu setia dengan ngopi horor Mas Kampret. Selalu ngikutin terus yang di Jakarta Utara itu. Sekarang sudah pindah kalau nggak salah di Pasar Nalo. Bang Roninya. Ya selamat malam Bang Roni, jumpa ketemu lagi. Nah itu ya, terima kasih Bang Roni ini dulu rumahnya Bang Roni berhadapan sama kos saya Mas Kampret. Dan almarhumah Bu Yem itu tempat saya makan di situ. Beliau punya warung di situ. Semua aktivitas. Dan saya sama Bang Roni ini akrab sekali, sudah kayak saudara. Dan
Itu mungkin Mas Kampret yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Oke. Nah, sedikit dari cerita tadi, semoga kalian semuanya yang kala ini nonton terus, dan terima kasih. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih atas semuanya yang sudah subscribe, like, share, dan komennya. Untuk itu terus dukung kami. Bagi yang belum, ya, untuk Cak Catem, kita himbaukan saja Ya. pada dulur-dulur kita, khususnya bagi siapa saja Anda yang suka dengan cerita-cerita horor. Nah, tempatnya ya di sini, di channel Ngopi Horor. Oke, jumpa kembali untuk ke video berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.